Wajah Tante Ratih memucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu ia hina sebagai tukang parkir, kini bisa membalikan keadaan seperti ini. Damar mengepalkan tangannya. Kau berani mengancam keluarga istrimu sendiri? Bima menatapnya dengan tajam. Aku tidak mengancam. Aku hanya memberikan pilihan. Kalian yang memilih jalan ini sendiri sejak awal. Ruangan kembali sunyi. Paman Surya akhirnya menghela napas panjang. Kita tidak punya pilihan lain, Ratih. Tante Ratih terpaksa mengangguk, meskipun hatinya terbakar oleh kemarahan dan penghinaan. Baiklah, kami akan mundur. Bima tersenyum tipis. Keputusan yang bijak. Namun sebelum mereka keluar dari ruangan, Bima menambahkan sesuatu yang membuat mereka semakin merasa tertampar. Oh, dan satu hal lagi. Kalian masih bisa bekerja di sini, tapi bukan sebagai pemilik. Mata mereka melebar. Kalian bisa menjadi karyawan biasa, gaji standar, tanpa fasilitas mewah. Jika kalian benar-benar ingin bertahan hidup, kalian harus bekerja keras, seperti yang selama ini aku lakukan. Damar tidak bisa menerima ini. Tidak, aku tidak akan bekerja untukmu, teriaknya marah. Bima mengangkat bahu. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi kalau kalian pikir hidup tanpa pekerjaan akan lebih baik, silakan. Tante Ratih menatap Bima penuh kebencian. Tetapi ia tahu mereka sudah kalah. Mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan pahit ini. Hari itu, keluarga Laila yang dulu merasa paling tinggi kini harus menelan kenyataan bahwa mereka telah jatuh. Dan pria yang mereka hina, kini menjadi orang yang memegang kendali atas masa depan mereka. Hari pertama di bawah kepemimpinan baru Bima menjadi mimpi buruk bagi Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar. Mereka yang dulu menikmati kemewahan kini harus bekerja seperti karyawan biasa. Tidak ada lagi fasilitas eksklusif, tidak ada lagi mobil dinas mahal, tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tante Ratih, yang dulu terbiasa memerintah orang, kini harus mengerjakan tugas-tugas administratif. Ia harus mengatur laporan keuangan dengan teliti. Ironisnya, sesuatu yang dulu ia abaikan saat masih mengendalikan perusahaan. Paman Surya, yang selalu membanggakan jabatannya, kini menjadi manajer biasa yang harus melapor kepada dewan direksi. Ia tidak bisa lagi membuat keputusan seenaknya. Sedangkan Damar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar bekerja. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi acara foya-foya dengan uang perusahaan. Di kantor, karyawan yang dulu takut kepada mereka kini hanya menatap dengan ekspresi datar. Beberapa bahkan diam-diam tertawa melihat betapa kerasnya kehidupan kini menghantam mereka. Di kantin karyawan, Tante Ratih dan Paman Surya duduk dengan wajah kusut. Mereka tidak terbiasa dengan makanan kantin sederhana. Ini keterlaluan? Aku tidak percaya kita harus hidup seperti ini, keluh Tante Ratih sambil menatap piring makan siangnya. Paman Surya menghela napas panjang. Kita yang menyebabkan ini. Kalau saja kita tidak menghina Bima sejak awal. Tante Ratih menatap suaminya dengan tajam. Jangan menyalahkanku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Laila. Namun sebelum mereka bisa bertengkar lebih jauh, tiba-tiba seseorang duduk di depan mereka. Itu adalah Bima. Dengan senyuman santai, ia menatap mereka. Bagaimana hari pertama kalian? Tanyanya dengan nada ramah. Tante Ratih menatapnya dengan penuh kemarahan. Tetapi ia tahu tidak bisa berkata apa-apa. Paman Surya mencoba tersenyum. Ya, sedikit berat, tapi kami akan berusaha. Damar, yang duduk di ujung meja dengan wajah masam, akhirnya tidak bisa menahan diri. Apa kau puas sekarang? Kau sudah menang. Kau sudah membalas dendammu. Kami sekarang menderita, dan kau hidup enak. Senang melihat kami seperti ini? Serunya penuh kemarahan. Bima menghela napas dan menatap Damar dengan serius. Damar, kalau aku ingin balas dendam, aku bisa saja membiarkan kalian bangkrut dan hidup di jalanan. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku memberimu pekerjaan. Aku memberimu kesempatan untuk memperbaiki hidup. Damar terdiam. Ia tidak bisa membantah. Bima melanjutkan, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang dulu aku rasakan. Dihina, diremehkan, dianggap tidak berharga. Tapi bedanya, aku memberi kalian kesempatan untuk bangkit kembali.
Tante Ratih akhirnya menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan penyesalan.